Sahabat Pustaka Suara, kita lanjutkan membaca buku Khusyuk dalam Sholat, yang mana kita akan masuk pada bab khusyuk dan syaitan. Syaitan adalah makhluk Allah yang tidak akan pernah bosan mengganggu Bani Adam sampai kapanpun. Namun di sisi lain, Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk menjauhkan diri dari syaitan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawtihima innahu yarakum huwa kabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia akan dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan surat lain Allah juga tegaskan melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah syaitan, yaitu di dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syayatin fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un 'alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di antara tipu daya syaitan untuk mengganggu kekhusyuan seseorang yang sedang melaksanakan sholat adalah: pertama, membuatnya ragu terhadap ayat apa yang barusan dibaca. Ketika seseorang sedang berada dalam kondisi tersebut, hendaklah bertauz kepada Allah untuk menghilangkan gangguan syaitan itu. Suatu ketika Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, inna syaitanu qad halabani wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menghalangiku dari salatku dan bacaanku sehingga aku lupa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, dia adalah setan yang biasa dipanggil dengan nama Khonzab atau Khinzib. Kalau sekiranya engkau merasakannya, maka berlindunglah kepada Allah darinya dan meludahlah sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian ia mempraktekkan apa yang diperintahkan Nabi dan Allah menghilangkan rasa was-was tersebut. Yang kedua, membuat ragu telah kentut atau tidak. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, jika salah seorang dari kalian merasakan sesuatu di perutnya lalu ia ragu apakah telah keluar angin atau tidak, janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid hingga ia mendengar suara atau mencium bau. Ketiga, menguap ketika sholat. Yang hadis dari Rasulullah SAW yang artinya, menguap adalah dari setan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka hendaknya ditahan semampu dia. Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian ketika menguap mengatakan keluar bunyi ha, maka setan tertawa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan ini lafaz riwayat Al-Bukhari.
Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa di antara yang diperintahkan bagi orang yang menguap adalah jika sedang sholat maka dia harus menghentikan bacaannya sampai nguapnya selesai agar bacaannya tidak berubah. Keempat, tiba-tiba teringat sesuatu di luar perkara sholat. Hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, apabila dikumandangkan azan salat, syaitan akan berlari seraya terkentut-kentut sampai ia tidak mendengar suara azan tersebut. Apabila muazin telah selesai azan, ia kembali lagi. Dan jika iqamat dikumandangkan, ia berlari. Apabila telah selesai iqamat, dia kembali lagi. Ia akan selalu bersama orang-orang yang salat seraya berkata kepadanya, ingatlah ini dan itu yang tadinya tidak kamu ingat, sehingga orang tersebut tidak tahu berapa rakaat dia salat. Yang kelima, lupa rakaat salat. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, apabila kalian ragu dalam salatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia salat, tidak 3 atau 4 rakaat, maka buanglah keraguan itu dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Jika ternyata dia salat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan salatnya. Lalu jika ternyata salatnya memang 4 rakaat, maka sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi syaitan. Yang keenam, membuat tergesa-gesa dalam salat. Hadis dari Bukhari yang artinya, jika Anda hendak mengerjakan salat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi Anda. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumakninah. Lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian lakukan seperti itu pada seluruh salatmu. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, melihat tengok-tengok ketika salat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW yang artinya, saya bertanya kepada Nabi SAW tentang menoleh ketika salat. Beliau menjawab, itu adalah celakanya syaitan ketika seorang hamba sedang salat. Hadis riwayat Bukhari.